Pernah nggak kamu merasa bingung mengapa kadang sulit untuk berbuat baik, tetapi saat ada imbalan, semangatmu muncul dengan sendirinya? Hari ini aku ingin berbagi cerita tentang seseorang yang mungkin mewakili kita semua. Dia adalah orang biasa bergumul dengan pertanyaan sederhana. Mengapa melakukan hal yang benar terasa berat, sedangkan yang salah justru menggoda? Dia ingin menjadi pribadi yang lebih baik, rajin beribadah, dan disiplin. Namun, semangatnya seringkali surut. Ada satu hal menarik yang dia sadari. Setiap kali terdapat target atau hadiah yang jelas, dia bisa bergerak cepat. Namun, ketika kebaikan tidak memberikan imbalan langsung, motivasinya pun runtuh. Dia mulai bertanya, apakah dia orang yang dangkal karena butuh imbalan untuk berbuat baik? Seiring waktu, rasa bersalahnya semakin dalam. Dia merasa munafik karena hanya rajin saat ada orang lain melihat, hanya bersemangat jika ada untung. Dia berusaha memaksakan diri untuk melakukan kebaikan dengan niat tulus, tanpa mengharapkan imbalan. Namun semangatnya cepat padam. Semakin ia memaksa diri untuk tidak mengharapkan imbalan, semakin dia merasa lelah dan hampa. Sampai pada titik tertentu, ia mulai merenungkan, apakah ada yang salah dengan dirinya? Mengapa orang lain bisa ikhlas, sementara ia masih butuh dorongan dari luar? Ia merasa seolah cacat secara moral, tidak cukup baik untuk berbuat baik tanpa alasan. Namun, suatu hari, di tengah kebingungannya, ia menemukan pemikiran yang membebaskan. Kalimat kuno ini berbunyi bahwa baik dan jahat, imbalan dan hukuman adalah motif utama bagi makhluk rasional. Itulah pendorong serta kendali bagi semua manusia. Tiba-tiba ia menyadari bahwa dirinya tidak cacat secara moral. Dia adalah orang yang normal. Semua manusia memang dirancang seperti itu. Dan disitulah titik baliknya. Ia berhenti menyalahkan dirinya karena membutuhkan imbalan. Sebaliknya, ia melakukan satu tindakan praktik. Dia mulai jujur tentang imbalan yang sebenarnya disaring dari setiap kebaikan. Saat bangun pagi, ia bertanya, imbalan apa yang aku cari? Mungkin waktu tenang, kesehatan, atau rasa puas. Saat membantu orang lain, ia bertanya, imbalan apa yang aku harapkan? Senyuman mereka, rasa berguna, atau mungkin doa dari mereka? Ia tidak lagi berpura-pura bahwa ia tidak membutuhkan apapun. Ia mengakui motifnya dengan jujur. Dari kejujuran itu, keajaiban pun terjadi. Bukan karena ia menjadi lebih ikhlas, tetapi karena ia lebih sadar. Ia mengetahui sepenuhnya mengapa melakukan sesuatu, sehingga bisa memilih dengan bijak imbalan yang ingin dikejar. Ia tidak lagi tersiksa oleh standar kesempurnaan yang tidak manusiawi. Ia menerima bahwa sebagai makhluk rasional, wajar kalau bergerak karena ada imbalan dan berhenti karena ada hukuman. Dengan penerimaan ini, justru ia menjadi lebih konsisten, tanpa bergumul dengan rasa bersalah. Energinya bisa digunakan untuk maju dengan nyata. Jadi, jika hari ini kamu merasa bersalah karena masih membutuhkan motivasi dari luar, atau merasa tidak ikhlas, ingatlah, kamu tidak sendiri. Itu adalah cara manusia bekerja. Yang terpenting bukanlah ketidakbutuhan imbalan, tetapi imbalan apa yang kamu kejar dan sepadan atau tidak dengan kebaikan yang kamu lakukan. Jika cerita ini terasa menenangkan bagimu, tuliskan di kolom komentar satu imbalan positif yang kamu kejar hari ini. Jangan lupa untuk like jika kamu merasa ini penting, dan bagikan kepada teman yang mungkin sedang menyalahkan diri karena merasa tidak cukup ikhlas. Kadang, menerima bagaimana kita diciptakan adalah langkah pertama untuk benar-benar bergerak.